Harga komoditas minyak goreng terus mengalami kenaikan secara signifikan. Memasuki tahun baru ini, harga minyak goreng belum juga turun, malah terus merangkak naik. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dihimpun oleh tim CNN Indonesia, kenaikan harga minyak goreng merupakan imbas dari kenaikan harga CPO di pasar. Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Nini Septiana. Nama aku Salusari Anggraini. Aku Anissa Ulfa. Kami dari kelas 5B. Ekonomi Moneter dan Kebang Sentralan. Jadi kami itu akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter di Indonesia dan Inflation Targeting Framework. Jadi kali ini aku mau tanya deh, menurut kamu inflasi itu berpengaruh banget gak sih sama ekonomi di Indonesia? inflasi itu sangat berpengaruh untuk perekonomian Indonesia. Soalnya kalau ada inflasi itu perekonomian Indonesia bisa kehambat. Oh gitu. Kalau kebijakan moneter sendiri di Indonesia itu gimana sih Kak Ninin? Gimana ya? Kepo gak? Mau tahu? Kalau misalnya kita lihat video. Kita aja. Bye, stay tune. Oke, sebelumnya inflasi itu adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga pada barang. Biasanya itu penyebabnya itu karena ketidakseimbangan antara uang dan barang. Ciri-cirinya itu yang pertama itu ada harga barang yang meningkat, terus kedua itu ada nilai uang yang menurun, yang ketiga itu jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu ada inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua itu ada inflasi sedang yang kenaikan harganya di antara 10-30% dalam setahun. Nah, yang ketiga itu ada inflasi berat, kenaikan harganya itu 30-100% dalam setahun. Nah, yang terakhir itu ada hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Inflasi itu berdasarkan asalnya itu ada dua. Yang pertama itu dalam negeri dan luar negeri. Nah, selanjutnya itu cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu melalui kebijakan fiskal, yang kedua itu ada yang melalui kebijakan moneter, dan yang ketiga itu kebijakan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu ada inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua itu ada inflasi sedang, yaitu kenaikan harga di antara 10-30% dalam setahun. Yang ketiga itu ada inflasi berat, kenaikan harga di antara 30-100% dalam setahun. Yang keempat itu ada hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harga tersebut itu di atas 100% dalam setahun. Nah, terus berdasarkan asalnya inflasi itu ada dua, ada inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Terus selanjutnya itu ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu melalui kebijakan fiskal, yang kedua itu melalui kebijakan moneter, yang ketiga itu ada kebijakan lainnya. Nah, dampak-dampaknya itu yang pertama itu yang dari pendapatan, yang kedua itu bidang ekspor, yang ketiga itu minat menabung, terus yang terakhir itu ada perhitungan bahan pokok. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, yang isinya Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua itu tercerminnya pada inflasi. Selanjutnya itu ada sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utamanya. Kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework dengan menganut sistem nilai rupiah tukar yang mengembang atau free floating. Selanjutnya itu ada Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang yang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utamanya itu menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya itu ada secara operasional. Pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
Selanjutnya, determinan inflasi, tekanan dari sisi supply atau cost push inflation, disebabkan oleh yang pertama, depresiasi nilai tukar, yang kedua, dampak inflasi luar negeri, terutama negara-negara partner dagang, yang ketiga, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah atau administer price, dan yang keempat, terjadinya negatif supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Kedua, dari sisi permintaan atau demand pull inflation, disebabkan oleh yang pertama, tingginya permintaan barang dan jasa, output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan total atau aggregate demand lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Yang ketiga itu dari ekspektasi inflasi, yaitu disebabkan oleh dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Selanjutnya, misalnya pada hari raya kenaikan gaji PNS dan swasta itu UMR. Transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Perubahan BI rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya yang pertama jalur suku bunga, yang kedua jalur kredit, yang ketiga jalur nilai tukar, yang keempat jalur harga aset, dan yang kelima jalur ekspektasi. Jalur suku bunga yaitu kondisi ekonomi resesi sama dengan BI rate, ke bunga kredit, ke permintaan kredit, ke investasi, lalu ke produksi atau output, dan terakhir ke konsumsi. Yang kedua, kondisi inflasi tinggi dan overemployment. Kebijakan berlawanan dengan di atas. Jalur-jalur transmisi lainnya. Sekian, terima kasih. Gimana teman-teman penjelasan dari kita? Jelas atau enggak? Semoga apa yang kita tadi jelaskan bermanfaat ya buat kalian. Terima kasih sudah menonton video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Anissa Ulfa. Nama aku Salza. Nama aku Nia Septiana. Kami dari kelas 5B Ekonomi, Moneter, dan dan Kebangsaan. Kebangsaan. Kami akan menjelaskan mengenai apa temanya? Temanya Tadi mana sih? Judulnya tabu. 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Anissa Ulfa. Nama aku Salza. Nama aku Nia Septiana. Kita dari kelas 5B Ekonomi, Moneter, dan dan Kebangsaan. Ulang. 1, 2, 3. Tanya nih, menurut kamu inflasi itu berpengaruh nggak sih sama ekonomi di Indonesia? Nah, inflasi itu sangat berpengaruh untuk perekonomian di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada inflasi itu bisa menghambat perekonomian di Indonesia. Oh gitu. Kak Salza, kamu mau tanya sama Kak Nini? Kalau kebijakan moneter di Indonesia itu sendiri gimana sih kan ini?